Jelas nggak suaraku? Oke, Ri. Jadi ada pertanyaan apa nih di sesi general yang pengen kamu diskusikan? Ah ya Pak, sebelumnya salam kenal ya Pak. Oke. Saya ingin bertanya perihal pertama sih Pak. Saya kan lulusan S2 nih ya Pak. Oh, S2, Eh, oke. s- Iya, dan itu baru lulus banget nih Pak. Hmm, Belum ada ijazahnya juga. Nah, hmm, saya tuh pengen mencari lowongan yang memang sesuai dengan spesifik kelulusan terakhir saya gitu Pak. hmm, Tapi saya belum menemui lowongan itu yang sesuai dengan yang saya mau gitu. hmm. Itu tuh cara carinya tuh sebenarnya tuh gimana sih Pak? Kalau dari job street kan jarang tuh ya Pak. Oke. Kamu nyari kerjanya lewat apa aja sekarang? Job Street, terus apa lagi? Kalau ya job street, Calibri, terus LinkedIn. Cuman memang aktifnya sekarang di LinkedIn sih Pak. Banyak HRD yang DM gitu Pak. Oke, menarik ya. Aku coba nanya-nanya dulu ya. Pendidikanmu di S1 dan di S2 itu sama nggak? Relate gitu. Relate nggak? Sama Pak, Sama. linear Linear ya. ya. Kemudian setelah menempuh S1, kamu langsung lanjut S2 atau ada pengalaman kerja? Kebetulan untuk setelah lulus S1, saya menganggur dulu sebulan, kemudian bekerja. Nah, untuk S2-nya itu saya menunggu 6 bulan dulu. Oke. Terus kemudian selama kuliah S1, kamu ada internship atau magang nggak? Ada Pak, yang pertama itu di Kominfo Ya. selama 1 bulan. Yang kedua itu saya internshipnya 7 bulan di Bank Sinarmas. Oke, itu Dan itu selama saya, S1. ya betul. Oke. Terus selama S2, ada magang juga nggak yang kamu jalani? Kalau untuk S2 saya bekerja sih Pak. Lebih ke bekerja, Sudah sebagai staff, iya betul. Jadi kerja sambil kuliah. kuliah. Oke. Ini udah dulu ya, udah kayak gitu. Terus pengalaman kerja dan pengalaman internship kamu, apakah linear juga dengan background pendidikanmu? Tidak sih, Pak. Jadi kan Oke, saya ambilnya manajemen keuangan ya, Pak. oke. Nah, waktu S1 itu saya ambil internshipnya itu di bagian administrasi untuk di Kominfo sebagai admin juga, kemudian di Sinarmas juga sebagai admin. Nah, kalau di S2 ini sambil kerja saya sebagai staff accounting. Lebih ke accounting. Oke, terus nanti kamu pengen nyari kerjanya itu yang berkaitan dengan apa? Lebih ke accounting sih, Pak. Oke, berarti ngikutin sama pengalaman kerja terakhirmu ini ya. Iya, betul, Pak. Oke, dan pasti itu tetap ada beberapa persen lah ya dari ilmu S2-mu gitu ya yang kamu pakai ya gitu. Iya, betul, Pak, betul. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi untuk orang yang dia itu sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari sarjana ya, mau S2 atau S3, kita memang harus melihat dulu dari pengalaman kerjanya dia sebelum-sebelumnya. Pengalaman kerja itu bisa yang kerja kantoran, yang sifatnya magang, apprenticeship, atau dia ada entrepreneurship gitu-gitu. Harus kita susun ke sana. Yang kedua, dari jawaban kamu kita bisa ngeliat bahwa kamu memang sudah ada tujuan dan kebetulan memang sudah memiliki pengalaman kerja gitu. Yang itu akan menjadi kelanjutannya nanti akan seperti itu gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kayak begini. Setiap info locker itu ya, dia itu gini. Kamu nggak tahu locker yang cocok buat kamu itu akan rilis kapan. Oke. Tapi satu hal yang pasti, pasti setiap hari ada locker baru. Buktinya aku nge-share locker di grup Betul, tiap Pak. hari. Iya, iya. Artinya adalah, sebagai basicnya adalah, karena kamu nggak tahu locker yang cocok buat kamu rilisnya kapan, padahal setiap hari ada locker, artinya kamu setiap hari harus nyari locker tersebut, gitu. Iya, iya, Pak. Ya kan? Itu basicnya dulu. Yang nomor dua, pada saat locker rilis itu bisa lewat beberapa cara. Paling gampang dari sumber utamanya itu adalah dia bisa rilis lewat perusahaannya langsung, misalkan lewat official sosmednya perusahaan, websitenya perusahaan gitu, atau lewat karyawan perusahaan tersebut. Entah itu diposting oleh HR, di-share sama karyawan-karyawan yang memang kerja di sana, kayak gitu. Nah,
pada saat sudah rilis dari suatu perusahaan, baik itu lewat suatu perusahaan atau lewat karyawan yang bekerja di sana, maka loker tadi itu pasti akan ke broadcast dan nyebar yang jangkauannya tuh nggak bisa kamu kontrol. Oke. Nah, yang kamu harus tahu di sini adalah kamu nggak bisa namanya nungguin info loker tadi hanya lewat satu channel gitu. Karena Ya betul Kak. penyebaran info ini dia kayak network gitu. Jadi kamu nggak tahu. Ya, Dan memang benar bahwa banyak perusahaan yang begitu rilis loker, dia tuh cuma naruh di websitenya aja. Kamu nyari di mana-mananya nggak ada. Itu ada. Ada perusahaan yang naruh di website, naruh di sosmed, naruh di sini, 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 sini gitu. Ada perusahaan yang naruh di website, tapi jarang ada yang share repost gitu-gitu. Ada yang perusahaan yang cuma naruh di website, wah tapi di reshare, di repost kemana-mana, bahkan sampai messenger, ke WA, ke Telegram, dan lain-lain gitu. Sehingga apa? Sehingga selain tadi ya, yang pertama kamu nongkrongin loker itu setiap hari, kamu juga harus multi-channel. Multi-channel dalam mencari info loker dan mengirimkan lamarannya. Gitu. Nah, pastikan kamu punya banyak jalur yang kamu sudah uji karena kamu sudah punya pengalaman kerja, pastikan kamu ada pernah melakukan proses ngelamar kerja tuh, gitu. Dan yang pernah kamu yakini, gitu, yang mungkin kamu juga berdasarkan pengalaman teman-teman, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tadi kamu udah bilang udah pakai Jobstreet, good, udah pakai Caliber, oke, udah pakai LinkedIn, oke, gitu. Mungkin nanti ada jalur-jalur lain, terserah. Tapi semua tadi harus dipantengin setiap hari, oke? Itu dulu Oke yang Pak. nomor dua. Yang nomor tiga adalah pada saat kamu ngomongin mencari kerja gitu, jadi ada dua jenis kemungkinan pekerjaan impian your dream job itu akan datang ke kamu. Ada orang yang dream jobnya itu datang gara-gara dia melamar, 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 terus dipanggil, seleksi, lolos, keterima gitu. Jadi ada orang yang dapetin dream jobnya itu gara-gara melamar. Oke. Tapi ada juga orang yang mendapatkan dream job itu gara-gara ditawarin di DM lewat Pak. sosmednya, dikirimin email dan lain-lain. Nah, karena kamu nggak tahu, ya, your next job itu gara-gara melamar atau ditawari, maka kamu harus mengupayakan keduanya. Gimana caranya biar optimal kemungkinan kamu lolos gara-gara melamar? Ya tadi, intensitas melamarmu diperbanyak, perbagus kualitas dokumen-dokumennya, dan lain-lain. Terus gimana cara meningkatkan kemungkinan kamu ditawarin? Nah, ini hubungannya sama exposure kamu di sosial media. Paling gampang itu LinkedIn. Belajar dulu gimana caranya menggunakan LinkedIn dengan tepat. LinkedIn itu sosial media, bukan job portal kayak Jobstreet yang tadi kamu sebut. Gitu. Oh iya Pak. Kalau job portal, kamu nggak bisa ngelihat muka rekruternya. Kamu nggak bisa kenalan sama rekruternya. Informasinya lebih banyak yang searah. Gitu. Tapi kalau LinkedIn, dia sosial media. Gitu. Medianya media apa? Sama kayak job portal. Media nemuin info loker, media ngirim lamaran. Tapi karena sosial media, makanya kamu harus perlakukan sebagai sosial media. Walaupun kamu udah menemukan info loker dan ngelamar via LinkedIn, itu baru fungsi medianya. Fungsi sosialnya mana? Fungsi sosial ini apa? Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan, komen ke postingannya orang, coba DM orang untuk berkenalan, join ke komunitas, ngucapin selamat dapat kerjaan baru, ngucapin selamat ultah, dan lain-lain. Interaksi pada umumnya di sosial media tuh harus juga bergulir di LinkedIn. Gitu. Biar apa? Orang tahu kamu, akunmu aktif. Sehingga kemungkinan orang ngasih kamu kesempatan tinggi. Seolah-olah kan dua hal ini kan hal yang berbeda ya. Satu melamar, satu ditawari. Kalau sekilas seolah-olah tuh ini aktif, namanya ngelamar, yang ini ditawarin, pasif. Padahal dua-duanya ini kegiatan aktif semua. Apa sih kesamaan dari dua ini? Sama-sama memberitahu perusahaan ada orang sehebat kita. Memberitahu mereka juga gimana cara reach out kita, cara menghubungi kita. Mengirimkan lamaran itu kan artinya memberitahu mereka, nih loh ada orang sehebat saya, Anda lagi butuhkan. Gitu. Ini ada kontak saya. Kalau Anda tertarik, silahkan menghubungi saya melalui kontak tersebut. Kayak gitu. Tapi kalau kamu aktif di sosial media,
gampangannya LinkedIn gitu ya, itu sebenarnya sama. Kamu tuh lagi memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Kamu rutin bikin postingan, orang penasaran, dikunjungin profilmu, ternyata tahu kualifikasimu sesuai, gitu kan? Gitu. Terus di situ memang kamu juga secara nggak langsung memberitahu mereka cara menghubungi kamu, gimana di DM, di komen, gitu-gitu. Jadi dua hal ini tuh kegiatan aktif semua, nggak ada yang pasif gitu. Nah, banyak dari teman-teman yang nanti mungkin kamu udah pernah belajar dari channel YouTubeku yang videonya udah aku upload, udah yang di bawah-bawah, dapat tawaran banyak tuh gara-gara dua ini. Gara-gara ditawarin, gara-gara ini lolos gitu. Nah, karena kita nggak tahu gitu, your next job tuh gara-gara yang mana, dua-duanya ini didorong dua-duanya, dioptimalkan dua-duanya, nggak usah milih gitu. You don't need to pick one of those, but you can execute both of them gitu. Udah gitu aja ya. Itu yang harus dilakukan gitu. Yang lebih advance lagi adalah sosial medianya itu tidak hanya dari LinkedIn. Kamu mungkin punya sosial media lain, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Coba pikirkan gimana caranya sosial media mainstream tadi yang mungkin sejauh ini kamu gunakan untuk family use atau entertainment gitu ya. Kamu konekkan ke LinkedIn-mu. Coba pikirkan gimana caranya orang nyasar di Facebookku, dia akhirnya bisa menemukan akun LinkedIn-ku. Gimana orang yang ngunjungin Instagramku, dia bisa langsung masuk ke LinkedIn-ku. Jadi semua orang kamu tarik ke LinkedIn. Kayak gitu. Nanti lebih advance-nya lagi, kamu iseng ketik nama lengkapmu di Google Search. Gitu. Bisa nggak kamu memunculkan di SEO awal gitu ya, gitu. Bahwa nih nama, jadi begitu ngetik namamu yang muncul tuh paling atas tuh akun LinkedIn-mu misalkan. Mungkin terus sosmedmu yang lain kayak gitu. Itu udah mainnya kayak begitu. Kalau nanti kamu udah advance gitu. Kenapa? Karena yang dibangun di sini tuh tidak hanya orang hebat yang dicari kemampuannya aja, tapi reputasi di sosial media juga. Banyak loker, mungkin sekarang nih kita di bulan Mei 2023 kan ada rekrutmen BUMN yang bersama gitu. Mungkin kamu udah tahu infonya bahwa di sana pun ada namanya sosial media check gitu. Iya, Banyak Kak. loker-loker yang nggak harus BUMN kok, loker-loker swasta yang mungkin di tahapnya nggak nyebutin, tapi di situ ada sosial media cek yang dilakukan gitu. Gunanya buat apa? Karena aktivitas, jadi gini, akun sosial media kita tuh kayak twins kita, kayak kembaran kita gitu. Jadi kita itu bisa mengetahui personality orang dari sosial medianya gitu. Apa yang dia post, apa yang dia suka, apa yang dia lakukan gini 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 gitu. Banyak teman-teman yang di periode-periode rekrutmen sebelumnya gagal di sosial media cek kayak gitu. Beberapa teman tadi dapat dapat feedback gitu ya dari HR yang ada gitu bahwa uh, kurangnya tuh dari sisi sana. Tapi beberapa yang udah kita analisis bareng dan coba kita tebak-tebak ya dari sudut pandang kita gitu bahwa ini memang nggak relate gitu. Misalkan kamu ngomong kamu pengen daftar jadi seorang customer service. Kamu tuh orangnya humble, komunikatif, friendly, mudah bergaul dan lain-lain. Tapi begitu dicek IG-mu isinya cuma following follower, nggak ada postingan gitu. Atau following follower IG-nya diprotek. Tapi kamu ngomong orangnya friendly, humble dan lain-lain. Ya kita butuh validasi dong gitu, ya kan? Mungkin dari interview aja nggak cukup, kita butuh gaya interaksimu dengan orang-orang lain gitu. Tapi akan beda kalau misalkan kamu daftar misalkan jadi seorang live streamer, afiliator di suatu sosial media kayak gitu kan. Terus kamu orangnya begini begini begini, begitu dicek, oh memang dia orang jago di sosial media nih gitu. Interaksinya nyenengin ya, nonton gini 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 gitu. Oh itu udah divalidasi itu. Jadi kamu punya CV kan diperkuat dengan dokumen pendukung. Nah sekarang zaman sekarang tuh diperkuat dengan sosmed gitu, makin yakin tuh gitu. Jadi sosmed tuh seolah-olah udah jadi portofolio juga gitu. Nah ini banyak yang dilupakan orang. Banyak orang masih melakukan melamar kerja dengan cara-cara konvensional zaman dulu. Yang intinya tuh ya udah sih masing-masing aja nggak usah menghubungkan lamar kerja dengan sosmed kita. Ya udah cari loker kirim, tungguin aja. Cari loker kirim, tungguin. Kalau kayak begitu, kompetisinya padat gitu. Itu sangat gambling banget dan sayang. Kenapa sayang? Ada yang bisa kamu upayakan, tapi nggak kamu eksekusi. Ibarat kamu beli handphone mahal, fiturnya banyak, cuman yang kamu pakai itu cuma dengerin radio, kamera, SMS.
Mending kamu beli HP-HP ratusan ribu aja kalau cuma fitur-fitur itu mah gitu, ya kan? Gitu. Jadi lucu gitu. Ibaratnya kamu punya LinkedIn. LinkedIn fiturnya banyak, yang kamu pakai cuma buat nyari kerja gitu. Nggak ada interaksi dengan orang. Lah kan seolah-olah kamu punya dua akun Jobstreet misalkan. Cuma bikin akun, nyari loker, kirim nunggu. Itu kan aktivitas di job portal kan gitu, ya kan? Seolah-olah kan kamu punya dua akun job portal, ya kan sayang gitu. Kamu di sini harusnya lebih paham karena kamu bukan teman-teman postgrad yang ibaratnya tuh dari kuliah langsung lanjut kuliah gitu, yang sama sekali tidak mengalami pengalaman kerja gitu kan, kayak gitu, Iya. gitu kan. Jadi kelebihan kamu adalah kamu udah pernah mengintip industri gitu. Paling mungkin yang kamu kurang ikutin misalkan zaman sekarang tuh yang efektif gimana sih dalam nyari kayak kayak tadi kan gitu. Ya tadi Iya, kamu nggak ngikutin itu ya dan itu wajar gitu. Nah, pola-pola itu yang kamu harus lihat sebagai peluangnya aja yang jadi fokus. Contoh nih ngomongin peluang. Kita ngomongin data ya, ngomong sama mahasiswi, makanya aku ini ya ngomongin yang peluang gitu ya. Katakanlah gini, sudut pandangmu tuh harus bisa kayak gini nih. Sensus Indonesia sekarang warganya itu 280 juta katakanlah. Kemudian usia produktif antara 17 sampai 64 tahun itu ada 200 juta orang. Dari 200 juta tadi, yang punya akun LinkedIn itu cuma 19 juta 600-an. Katakanlah kita buletin 20 juta. Jadi dari 200 ribu angkatan produktif, 200 juta jiwa angkatan produktif, jiwa. cuma 20 juta yang punya akun LinkedIn. Gitu. Dari 20 juta yang punya akun LinkedIn, sebagian itu user dan HR. Sebagian itu adalah orang yang udah kerja, udah settle. Paham ya? Jadi paling katakanlah dari 20 juta akun tadi, yang job seeker itu setengahnya misalkan 10 juta gitu. Oke. Dari 10 juta akun tadi, bayangin aja sekarang, usia produktif 200 juta, yang punya akun LinkedIn sebagai job seeker itu cuma 10 juta katakanlah. Bukankah itu peluang? Artinya gini, mungkin di luar sana banyak job seeker yang lebih hebat dari aku, tapi mereka nggak tahu apa itu LinkedIn. Paham nggak? Gitu. Paham, Kamu Pak. bisa bisa mikir dengan cara gitu. Atau kita ngomongin luasan semestanya itu adalah yang 10 juta ini. Dari yang 10 juta job seeker, itu paling sepertiganya doang yang aktif rutin. Yang lain itu aktifnya tuh ya seminggu sekali lah, seadanya lah gitu. Jadi dari 10 juta ini paling cuma 3 jutaan itu yang dia tuh tiap hari itu aktif. Dari 3 juta yang tiap hari aktif, paling cuma 1 juta yang tiap hari aktif tuh ada postingan, ada interaksi. Yang lain aktif tuh cuma menggunakan LinkedIn sebagai job portal gitu. Nah, dari sini kan kamu bisa ngelihat kemungkinan juga, ini ngomongin angka kasar aja, permisalan bahwa orang yang mungkin kualifikasinya lebih hebat dari kamu, sama atau lebih hebat, itu ada banyak di LinkedIn. Tapi kan mereka nggak buka LinkedIn tiap hari. Ada kemungkinan begitu ada loker yang cocok muncul, mereka belum lihat, kamu udah lihat, kamu bisa ngelamar segera gitu loh. Yang lain belum sempat lihat lokernya, mereka bukanya jarang, mereka nggak bikin interaksi dengan HR-nya, nggak berinteraksi dengan usernya. Kamu punya waktu untuk bangun network di situ. Nah ini loh, hal-hal semacam ini tuh sebenarnya harus kepikiran kayak gitu ya, biar nanti melihat itu sebagai peluang. Jadi jangan sekedar aku punya ini, punya ini, punya ini, yang nanti berujung pada keluhan. Aku udah pakai job portal A B C D E, udah pakai ini, kok panggilnya masih dikit ya, gitu. Nah itu bisa kayak gitu, karena kamu ngelihatnya cuma dari general aja, kamu nggak ngelihat detail-detailnya tuh, gitu. Bukan masalah sudah atau belum, tapi sudah dilakukan dengan benar belum. Nah gitu, gitu ya. Ini jawabanku ini adalah jawaban general dari status kamu tadi, gitu. Oke, mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan lagi, boleh nggak? Boleh. Ya, paham Pak, untuk perihal tersebut. Dan memang yang tadi Bapak katakan juga benar ya, eh, bahwa kita sebenarnya itu harusnya aktif setiap setiap hari perihal sosial media juga. Dan Mm-mm. untuk LinkedIn sendiri sih memang saya aktif sih Pak. Cuman aktifnya itu hanya melihat dari postingan-postingan HR gitu. Kan biasanya kalau di LinkedIn itu ada lowongan yang bisa langsung kita apply juga ya Pak. Betul.
Iya, dan itu saya belum aktif tuh Pak sampai ke situ. Jadi memang baru aktifnya tuh hanya mencari loker by postingan HR aja. Ya, jadi ada 6 cara yang bisa kamu lakukan Iya. untuk menemukan loker di LinkedIn. Aku pernah bikin postingan itu di channel YouTubeku. Nanti aku kasih linknya. Jadi nanti kamu buka channel YouTubeku pada saat libur, nanti buka playlist, ada playlist namanya LinkedIn Plus. Itu dengerin. Nanti di situ ada playlist juga namanya FAQ seputar karir. Itu dengerin. Gitu. Di LinkedIn Plus itu ada Oh, cara-cara buat nyari loker di LinkedIn yang nggak cuma lewat menu job yang ada di atas atau postingan recruiter aja gitu. oh, ya, ya Pak, ya Karena paham banyak paham Pak. sekali tersembunyi. Aku termasuk orang yang tidak percaya kalau ada orang yang ngomong, Kak, nyari loker fresh graduate di LinkedIn susah ya. Kak, nyari loker SMA SMK di LinkedIn susah ya. Kak, nyari loker buat S2 di LinkedIn susah ya. Itu aku bener-bener completely don't believe it gitu. Kenapa? Karena kalau job portal isinya loker, oke. Kalau LinkedIn, jangankan loker, HR aja ngumpul di LinkedIn gitu loh. User aja ngumpul di LinkedIn. Jadi mustahil kalau info loker itu sedikit di LinkedIn, hanya tersembunyi atau tidak tersembunyi, tapi kamu belum tahu cara aksesnya gitu. Karena menggali info loker di sosial media pasti beda dengan menggali info loker di website, di job portal yang ibaratnya di depan udah dihidangkan semua gitu. Gitu. Kalau di LinkedIn tuh yang dihidangkan ya yang secukupnya aja. Yang lain kamu harus ada usaha lebih, jalan ke dalam, masuk-masuk ke ruangan sana sini buat nemuin gitu. Oke? Oh, paham paham Pak. Ya, paham Pak. Ya, gitu. Ada lagi nggak pertanyaan sifatnya general yang kamu masih bingung? Kalau lewat job street sih itu paling job street yang memang Oke. masih bingung. Itu kenapa ya Pak? Banyak dari kita tuh apply gitu Pak, yang tidak terpanggil interview atau enggak psikotes. Apakah itu memang kesalahan dari CV-nya atau gimana? Oke, aku jawab dulu ya. Memang wajar bahwa jumlah loker yang kita lamar akan jauh lebih banyak daripada yang manggil kita ke tahap selanjutnya. Oke, masing-masing orang itu punya kalau bahasaku tuh deal ratio atau closing ratio gitu. Jadi perbandingan antara yang dipanggil dibandingkan dengan total ngelamar Total gitu. lama. Ya, kalau kamu ngerasa bahwa closing rasiomu itu rendah, berarti jumlah yang dilamar harus ditambah gitu. Biar panggilannya lebih banyak gitu. Nah, tapi kita balik lagi, namanya job portal, apalagi job street tadi, aku termasuk pengguna pribadi waktu itu yang diuntungkan banyak gitu. Dapat panggilan banyak dari job street. Nanti kamu bisa nonton beberapa sharingku sama teman-teman kayak begini tuh yang udah aku bahas soal job street juga gitu ya buat di detailin. Barangkali jawabanku habis ini tuh kurang ada yang aku sebut aku lupa gitu. Jadi kalau menggunakan job portal khususnya job street, triknya itu sebenarnya simple. Apa? Satu, kamu punya akun yang lengkap dulu. Oke. Di masing-masing bagian itu, di masing-masing bagian menunya yang mereka sediakan, itu diisi dengan di breakdown gitu. Bener-bener deh, itu kalau jumlah karakter yang disuruh ngisi masih banyak tuh dijabarin aja gitu. Paham ya? Memang ada yang ibaratnya tuh data data filling biasa gitu. Menu ini dikit diisi dikit, tapi kadang ada box yang bisa kamu isi banyak gitu. Nah, itu jabarin sesuatu di situ biar muncul banyak kata kunci kayak gitu. Muncul banyak kata kunci. Nanti Paham, Pak. kata kunci yang ada di job portalmu tadi dibandingkan akan dikombinasikan dengan CV yang kamu upload kayak gitu. Ya, nanti akan dicocokkan gitu mungkin dengan sistem ATS gitu loh bahasa simpelnya dengan loker yang tersedia. Nanti mungkin kamu bisa browsing juga contoh halaman Jobstreet versi recruiter tuh kayak gimana. Jadi kalau ada yang ngeklik apply, nanti kamu tuh jumlah akun yang ngelamar tuh ada di misalkan kayak di berapa pelamar, nanti satu-satu dicek. Tapi urutan yang masuk ke recruiter itu bukan urutan sesuai dengan siapa dulu yang duluan ngirim lamaran, tapi kecocokan kata kunci dengan kualifikasi loker. Jadi di ranking gitu. Oke,
gitu. Jadi nanti kalau udah bagus ya, kadang ada yang kayak lamaran dilihat, lamaran diterima, statusnya beda-beda kayak gitu. Lamaran setelah selesai Ya, Pak. diproses gitu-gitu. Ya itu tadi gitu. Kamu harus bisa mengimpress dari sisi situnya dulu. Oke. Kalau nanti kamu ibaratnya udah ngelamar di job street tapi nanti statusnya kualifikasi tidak sesuai misalkan gitu. Itu jangan melihat bahwa wah ini jelek nih akunya. Jangan lihat dari sisi situ dulu. Kita lihat dari sisi positifnya. Misalkan statusnya itu kayak kualifikasi bahasa aku lupa ya istilahnya. Kayak kualifikasi nggak sesuai. Sisi positifnya adalah berarti lamaranmu itu udah sempat muncul di layarnya recruiter. Paham nggak? Sama beliau udah sempat dibaca gitu. Artinya berarti cara ngirimmu udah bener karena udah diterima sama penerimanya gitu. Kamu sebagai pengirim udah sukses. Tapi kalau masih ditolak, artinya jangan-jangan yang mereka cari tidak ada di CV-mu. Cek lagi tuh terkait dengan kualifikasi dan yang kamu tulis di situ. CV dan dokumen pendukung dan informasi di akun Jobstreet-mu harus selalu memiliki alasan yang kuat kenapa kamu melamar di posisi itu. Oke. Terus sebagai seorang yang sudah sorry, cek suaraku jelas nggak ya? Jelas, Pak. Cuma gambarnya, Ya, kameranya nggak ada, Pak. ya oke. Ini lagi rada-rada error nih barusan. Tapi ini udah oke ya, suaraku masih oke ya gitu. Suara sih masih oke, Pak. Cuma kameranya Ya, aja yang belum. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kameranya nyusul ya itu. Jadi terkait dengan apa namanya tadi orang yang sudah punya pengalaman kerja gitu ya, maka di akun Jobstreet-mu, di CV-mu kayak gitu ya, dia harus memiliki Ya, Pak. tiga alasan. Tiga alasan ini adalah unggulanmu lah gitu. Informasi unggulan sebagai seorang yang sudah punya pendidikan tinggi dan pengalaman kerja. Apa itu alasannya? Nomor satu, tanggung jawab yang pernah kamu miliki selama bekerja dan menempuh pendidikan. Oke, itu. Yang nomor dua, prestasi yang kamu miliki selama kamu menempuh pendidikan dan bekerja. Oke. Dan yang ketiga adalah terkait dengan dari pengalaman pendidikan, pengalaman magang, pengalaman kerja kamu, akhirnya sekarang kamu bisa apa? Paham ya? Paham, Pak. Oke, Paham. kayak gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan mungkin terkait dengan info-info yang aku sampaikan ini gitu, yang sifatnya general? Kalau yang tadi Bapak barusan jelasin sih udah paham ya, Pak. Karena Hmm. memang belajar dari internet juga seperti itu untuk penjelasannya. Paling enggak sih mungkin untuk generalnya baru itu aja sih Pak yang mau ditanyakan. Oke, Nanti kalau kita nextnya ya, nanti kalau nextnya mau ditanyain lagi gitu Pak, eh, takut ada yang lupa gitu Pak. Malam ini boleh nggak sih Pak? oh nggak Kedepannya apa-apa, nanti nggak apa-apa. Nanti nanya lagi tinggal gitu ya. ya, nanti kita sambung lagi tuh by WA nggak apa-apa gitu. Jadi ini kita Oh ngomongin ya, sesi general di sini dulu aja ya gitu. Kita masuk ke sesi spesifik ya. oh iya Pak, boleh boleh. Oke.